Ini luar biasa orang pejabat, kasih dengan saweran luar pejabat biasa. sampai yang muda-muda milenial pada suka Pak dengerin lagu rohani. Ya Oh, lama-lama pada murtad Pak, itu yang ditakutin. Makanya si Somad bilang udah takut-takut, jangan dengerin lagunya kafir katanya kan. Udah ketakutan dia hilang pamor nanti. Itu. Tanya gitu loh, pertanyaan itu W question tuh, why, Nggak why? bisa Pak, dia nggak boleh ditanya, jangan tanya-tanya. Nanti Kamu hukumnya ini ditambah ditanya-tanya. kalau nanya loh. Oh, coba kalau di pesantren disabet itu Pak. Kalau sama si ini Jadi lagi nanya-nanya sama si Yaman bisa digaplok Pak, bisa ditendang mukanya itu. Lu nanya-nanya kritis-kritis lu. Udah lu percaya aja, lu meragukan si Quran katanya, meragukan gua. Begitu makanya jadi goblok lah dia. Nggak berani nanya. Jadi ya profesor repot. pun nggak berani kritis-kritis Pak. Kritis-kritis di depan sama ini ya digoblok-goblokin, dikafir-kafirin karena dia nggak ngerti Arab. Pokoknya kalau nggak ngerti Arab udah gampang digoblokin. Makanya di sini Yaman laku karena dia minimal ngerti Arab. Pokoknya berbahasa Arab aja itu bahasa sorga katanya kan, bahasa yang suci katanya kan, bahasa Arab. Nah itulah gobloknya. Ada bahasa di Makanya dunia. sekarang Halo. Memang kalau kita mau mendefinisikan di Indonesia ini, tadi ya Pak Toping sering bilang dasmu dasku itu ya. Jadi memang akhirnya memang Indonesia ini menjadi bursa kebodohan bagi semua orang yang ingin bereksperimen. Makanya negara-negara tidak ada yang respect dengan Indonesia karena ya semua informasi ya. Kan kalau Anda lihat di YouTube itu yang dijual ini ya saudara, apa bedanya YouTube yang di Eropa dengan YouTube yang di Indonesia, saudara? Saya kemarin ada satu istilah gitu ya, YouTube produksinya Indonesia, kelihatannya kan udah dapat duit banyak ya, tapi tidak berkualitas. Produk-produk Indonesia ini YouTube-nya itu nggak berkualitas, saudara. Beda dengan YouTube-YouTube yang produksi dari luar, saudara ya. Bahkan di Cina, produksi TikTok media sosialnya adalah yang banyak sekali yang berpendidikan ya, yang mengedukasi. Kalau di Indonesia ini medsosnya ini ya cuman kentut, ketawain, wah, yang begitu, yang gitu-gitulah yang tidak bermutu ya, saudara ya. Pokoknya ada gambar apa atau ya yang sebenarnya tidak berkualitas. Kalau di Cina itu semua medsosnya itu ya ditujukan supaya berkualitas ya, lawak apa namanya, bahkan kalau yang lawakan pun yang lucu ya saudara, yang penyolan itu anjing-anjing yang lucu yang itu ya. Kalau di Indonesia ini ya cuman asal bikin apa gambar viral nanti kasih judulnya lain sama isinya dan seterusnya ya saudara ya. Jadi saya kemarin nonton di mana ya, itu oh benar sekali Indonesia banget ini ya, kualitas YouTube-nya Indonesia dengan, kalau nggak salah anaknya Tahir ya kalau nggak salah ya, yang cerita itu ya, benar juga ya, kualitas YouTube-nya Indonesia dengan luar itu beda kualitas media sosialnya. Nggak termasukin tadi ya pembahasannya. IQ rendah Pak, susah. IQ di bawah 70 ya Mereka kan. menikmatinya yang dengan itu tadi, akhirnya dijadikan eksperimen kan buat luar kan. Terus budaya nggak malu. Urat malunya putus, bukan budaya Pak, urat malunya udah putus memang Pak. Udah putus sih ya. Putus urat malunya udah lama Pak. Jadi mengalami evolusi sehingga nggak punya urat kemaluan saudara ya. Iya, terus diajarin juga takia. Lengkap lah semua itu. Jadi, bodoh, takia, suka bohong, IQ rendah, wawasan cetek, ya kan, nggak ada malunya, ya kan, udah lengkap lah itu. Jadi Pak SK, kita ada yang ada manusia 100. rendah, jadi manusia rendahan, gitu. Iya gimana? Kita udah ngelewatin 100 harinya si Prabowo ini, kelihatannya, aduh nggak ada progres ya. November. Jadi profesor, doktor ini. Gini loh Pak. Gini loh, Indonesia itu Pak, kita cuma ngarepin dari Prabowo itu, dia cuma jaga Pancasila aja. Itu aja keadilan Pak. Itu nggak ada diskriminatif, itu aja, jangan ngarepin maju. Maju gimana mau maju Pak, IQ di bawah 70,
naikin dulu aja jadi 71 lah gitu. Ini contohnya ya, Yang contoh kebanyak-banyak pagar nggak laut ini, bisa contoh Pak. pagar laut yang dari kemarin kita bahas ya. Kita belum sempat bahas secara khusus ya. Pagar laut ini menjadi polemik besar sekarang ya di Indonesia ya. Reklamasi pagar laut. Seperti kalau saya melihat pagar laut ini sebetulnya adalah sebuah coupling ya, sebuah coupling karena mau direklamasi kan lautnya itu kan. Jadi di Iya coupling. Ya sekarang gimana reklamasi nggak dari goblok dulu. Pak negaranya Pak? Masa ada laut pakai bambu-bambu begitu ya kan? Itu kan artinya negara yang memang wawasannya benar-benar cetek semuanya itu Itu kan. kan mau di coupling, Pak. Itu kan mau di coupling, Pak. Mau Iya, direklamasi kan. saya nggak tahu Jadi ya itu karena balik lagi. ada sebagian itu memang dari ini Pak swadaya Ya. nelayan-nelayan begitu. Ada juga yang di Bekasi itu yang dari PT. Dia merasa udah dapat izin, ya kan? Nah, jadi cuman wawasannya gitu loh ya. Wawasannya itu benar-benar memalukan begitu, ya kan? Memalukan banget. Masa hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan dan nggak ada malunya begitu ya? Dan nggak ngerti gitu loh, bagaimana harus me, apa memperlakukan lingkungan ya minimal yang namanya laut atau pantai ya dikasih bambu-bambu begitu segala macam sampai berapa Susah. kilometer kalau cuman 10 meter sih mungkin iyalah kali ya. Saya masih ini ya nggak ada itu di barat di Cina di negara Korea Jepang negara-negara maju hanya diketawain lah negara yang model kayak begitu ya negara IQ 70 ya susah cuman ngomong koar-koar aja ya begitu dikasih suruh 2 juta nampung malu dia gue kismin lu nggak tahu aja gue kismin cuman gue nggak berani ngomong lah mak Iya, jangan Pak. gitulah begitu kan Trump jangan gitulah gue malu dong nih cuman kan gue nggak enak ngomong sama rakyat gue kalau negara gue masih kismin ya kan gitu hilang terpopularitas gue kan gitu ya, ya susah gimana Tapi mau orang maju kalau mau Indonesia. maju, orang mau maju itu harus mengakui salah dulu loh, Pak. Kalau nggak mengaku salah, nggak bakal bisa Iya maju. nggak Kalau gentleman saya memang gimana. kere, memang goblok, memang tolol, kudu ngaku dulu, Pak. Iya, karena dari kecil udah diajarin begitu, Pak. Kalau perlu dibohongin, ditutup aibnya, serapet-rapetnya. Yang betul itu. Jadi, look, kelihatannya kok aku goblok ya. Oke, gue tak belajar, gue tak sekolah. Iya, Kalau lihat dia ya. nggak pernah ngaku goblok, dia nggak ada Nggak Jangan, berarti malu bisa. Pak inisiatif dia untuk kalau belajar. goblok. Ya, Allah ya kan, kok nggak bisa ngedidik, Ustadz ulamanya malu begitu. Ya, jadi tambah goblok yang ada malah. Dia pikir tambah pinter nutupin takia kan. Nah, tetapi saya rasa sekarang nih muslim-muslim udah mulai banyak yang mulai agak cerdas karena YouTube, karena produk-produk pemakan Betul. babi ya. Jadi ciptain ini lebih keterbukaan, dia akhirnya belajar. Ya malu juga dia akhirnya ya mulai berani dia Ini Pak SK keluar. sekarang lagi ada tren apa buka-buka jilbab udah mulai terjadi ya kan? Banyak sekarang Pak Jadi udah Ya, mereka sekarang sebenarnya trennya pakai mereka mereka tinggal jilbab. males. Udah mereka pakai jilbab bakal dia sengaja tukang-tukang ngamen, pamer-pamer ini tukang-tukang Pak. iya Pamer apa tukang-tukang tuh buah ngamen di dada gede. jalanan aja lagunya rohani kan gitu Ya, orang pakai ya jilbab kan? sekarang udah banyak Pak, ciuman di jalan, ciuman di taman itu di YouTube YouTube itu kan. Dia sengaja udah Pak bawa anjing di jalan, di tempat-tempat publik, pelihara anjing, masukin ke TikTok. Kemarin pakai jilbab apa tuh ya? Masukin ini pakai DJ, pakai kayak ini nge-DJ begitu. Kan sekarang lagi di ini pakai Satpol PP. Ya, SK, saya masih ingat ya 20-30 tahun lalu kalau saya naik bis mau dari Senen kemana. Kalau orang bawakan lagu-lagu rohani, orang memberikan sumbangan kepada pengamen itu luar biasa. Coba orang IU menyanyi lagu-lagu Muslim, nggak ada yang berikan sumbangan itu. Saya cuma pengalaman ya, bukan membawa framing lagi. Kira begitu. Sering kan naik bus saya dari Glodok kemana gitu kan. Tiba-tiba Pak, naik lagi dia bawa lagu-lagu rohani. Yang kasih ada jutaan gila, muslim orang Pak yang kasih suka dengerin lagu-lagu rohani Pak di YouTube. iya. Dikasih Semua sumbangannya luar biasa, orang kasih dengan saweran luar pejabat biasa. sampai yang muda-muda milenial
pada Hmm. suka Pak dengerin lagu rohani. Oh, Ya lama-lama pada murtad Pak, itu yang ditakutin. Makanya si Somad bilang udah takut-takut, jangan dengerin lagunya kafir katanya kan. Udah ketakutan dia hilang pamor nanti. Itu. Karena lagu-lagunya dia kan yang ada perang, si Muhammad, ya kan, Aisyah, ya kan. Nah, Aisyah umur 6 tahun 7 tahun dibilang istri yang setia lah segala, istri yang bijak lah ya kan. Ya, pembodohan lah semua. Kalau kita kan terang-terangan ya. Aisyah umur 6 tahun 9 tahun yang ada penderitaan tuh seperti lagunya Pak Paul kan. Balada jadi balada kesedihan tuh kan. Waduh, umur anak lagi main-main dimainin sama si potongnya si Monggo. Muhammad. Nah, anak tuh. Namanya kakek. Iya, dan dia nggak berani mengakui ya Muslim-Muslim, padahal udah jelas itu di Qurannya 6 tahun 9 tahun ya dibela habis-habisan ya bejat lah gimana. Nah, makanya negaranya rata-rata bejat ya karena kebejatan dibelain terus ya kan. Keamoralan dibelain terus ya kan, cari berbagai macam alasan ya kan, akhirnya yang ada keluar macam-macam versi deh itu, yang satu ulamanya ngomong begini pembelaannya, yang satu ngomong begini, yang lain lagi muslim ngomong begini, ya beda-beda versi tergantung penafsiran, nggak ada yang tepatnya ya karena malu. Akhirnya ya keluar versi seadanya mereka tuh ya pembelaan ya karena kebejatan, kebodohan, kebobrokan dibela-bela, bukannya gentleman mengakui ya ini salah, ini nggak benar, ini nggak boleh. Tapi dibelain terus, ya udah goblok lah, kencing ontak, udah tahu itu jadi apa bahan tertawaan lah ya kalau dibilang obat ya, tapi dibelain habis. Oh, kita bukti ini ya minum susu pakai kencing ontak ya, kalau memang itu obat itu vitamin lu minum aja tiap hari, jangan cuma sekali-sekali, kan goblok gitu loh namanya ya. Nah, ini susah. Karena Jadi memang ini tadi Pak, obsesinya. Ya, jadi memang ketika kita iya, membaca suatu pedofil informasi, dibelain. kita Kacau. melihat suatu ini ya, Kacau. lingkungan, environment, hmm. obsesinya kita itu akan menentukan caranya kita merespon itu, Pak. Iya, cuman gini Pak Kacamata Paul, yang kita pakai itu masalahnya obsesi kita itu. mereka itu kita akui nih doktrinisasinya luar biasa. Jadi dari kecil itu memang udah diajarin Pedofil. sehingga sampai gede. Kalau zaman dulu nggak ada internet, lambat mereka tuh untuk murtad. Ya, karena pergaulan mereka ya itu juga. Mereka nggak dapat informasi yang terbuka lebar, sehingga mereka ya begitu-gitu aja. Kalau dulu kan masih offline ya baca-baca buku doang. Kalau orang yang terdidik mungkin bisa ya kayak Amran Amri mungkin segala macam masih bisa. Tapi dulu kan belum terbuka seperti sekarang. Jadi terbatas mereka, sedangkan mereka udah didoktrin dari kecil sampai besar ya begitu mulu. Takut neraka, takut siksa kubur, pokoknya mesti ngakuin dia sempurna, padahal amoral, padahal bejat, tukang kawin, gimana mau ini ya. Orang amoral masa bisa dipercaya? Ya hancur lah. Nah, begitu ya. Ya, bukan kacau Pak, memang benar kenyataannya. Ya kan? Ya memang orang amoral gimana? Ya kan? Ya kita mesti Enggak, kalau orang Kristen saya kita mah berani ngomongnya terus terang, nggak ada yang diumpet-umpetin. Kalau mereka aib diumpet-umpetin, ya susah. Ya jadi goblok terus begitu. Nah, kita bersyukurlah enggak, ada saya YouTube ini semakin terbuka sekarang maju, ya berbeda. Jadi minimal orang-orang sekarang yang lebih terdidik, ya lama-lama malu lah mereka punya punya junjungannya tukang kawin, tukang pedofil, tukang ngajarin poligami, ya nggak ada lah begitu ya orang goblok aja yang nggak mampu apa berdikari perempuan-perempuan yang bodoh yang mau dipoligami kan gitu ya muslim aja nggak ada enggak, yang mau saya kayak gitu sambung dikit. Saya ya. sambung dikit tadi yang di apa disarankan sama si Pak Adam Arbun ya. Soalnya kita lihat seperti pengungsi Rohingya. Ini kan mendunia ceritanya. Itu banyak itu protes di mana-mana di Amerika. Nggak ada hasilnya juga. Jadi exposure-nya juga percuma. Ya kan? Terus kedua, Falun Gong. Falun Gong ini kan termasuk cult ya di Cina ya, dilarang, dipersekusi. Itu kan persekusinya besar-besaran tuh Falun Gong di China. Wah, kalau di sini namanya protes itu di mana-mana. Jangankan di kedutaan Cina,
di semua, di supermarket, di mana-mana ini gerakan mereka ini besar sekali. Tapi ya nggak bisa ngelawan si Cina. Cina udah bilang Falun Gong ini cult. Cult itu apa bahasa Indonesianya? Yaitu agama tersesat. Nggak bisa. Falun Jadi Gong. bukannya saya untuk memperkecil niat si Adam Marbun, tapi ya itu kenyataan yang kita harus lihat, ya kan? Kita Dulu protes-protes Indo- Indonesia di sini, dulu Hah? Indonesia Pak, waktu Rohingya, wah ini pembantaian sama Myanmar, wah demo besar-besaran ya, itu si Rizik CS semua, wah serang si Jokowi, ini pembantaian umat Muslim di Rohingya. Begitu datang ke sini, mana? Nggak ada, nggak mau, kalau bisa diusir lagi, balik deh, nggak terima Rohingya. Ya biarin, makanya mesti rasain sama Palestina. Diterima dulu di sini. Bela itu habis-habisan Palestina dibantai, di genosida. Kan selalu begitu tuh tracknya IQ 70, ya kan? Nah, mesti dia ngadepin dulu. Nah, biar gimana tuh orang Palestinanya juga egois. Padahal jangan-jangan hidupnya selama ini lebih enak daripada yang di sini. Nah, biar dia ngerasain dulu. Kalau udah ngerasain baru balikin lagi ke Palestina gitu. Kan gitu, IQ 70 nggak ngerti analisa, dia mesti ngadepin dulu, begitu. Itu Pak, susah. Kenyataan Pak, bukan kacau. Memang, ya kenyataan, itu kenyataan. Tapi Saya kita ngomong ke kenyataan, bukan hoak, beda sama IQ 70 hoak. Ya. nggak, sekarang kita lihat aja banyak perusahaan investasi asing pada hengkang. Nah, sekarang gini Pak SK, sekarang kita nggak dengar lagi tuh IKN tuh. Gimana itu? Nggak Rupanya ada mandek lah gitu. Pak, IKN Joko Dok ya Mandek gitu. susah, mikirnya cuman buat ini doang, pencitraan, gue pengen ini digenjot sama dia. Ya kan, coba kalau nggak ada si Ya, Aguan CS itu segala macam, ditodong-todong. Ya kan itu ditodong-todong, duit dari dikumpulin. mana? Ya, Maya pada makanya. segala. Berapa hektar kamu Ciputra, Sumarekon, ambil ya Maya pada, ya udah minimal gue taruh lah 300 miliar, 50 miliar, 200 miliar. Ya dia bangun lah, ya minimal Makanya selamatin itu yang mukanya. saya bilang itu bukan investasi, itu apa namanya, Bukan sumbangan. nodong menodong Pak. Iya, todong menodong, betul. Iya, nggak Sekarang ada, cuman kelihatannya mandek pencitraan. deh. Mana bisa pemimpin Muslim itu membangun, nggak bisa. Arab Saudi aja maju itu gara-gara dari ini ya, dari bule-bule ya. Makanya kalau si rata-rata tuh negara-negara Arab yang maju, dia lebih berkiblat ke Republik, Pak. Jadi begitu Republik yang menang, dia investasi tuh langsung tuh 600 miliar katanya kan, hampir 10.000 triliun kan. Kejang-kejang lah si kadrun-kadrun di sini, gila Arab Saudi. Di sana investasi 110.000 dolar, IKN nol, nggak dipandang sama sekali. Uni Emirat cuma datang doang ya. Eh, Dilihat, wah masih jalannya becek, ngapain gue katanya nyusah-nyusahin investasi. Ya kan, nggak ada, panas lah dia, ya kan, bilang si kadrun-kadrun pada kejang, MBS 10.000 dolar begitu ya kan. Kemarin lagi Jepang itu 100 sampai 500 miliar US dollar, ya kan 10.000 doang, itu baru dua, ya dua aja udah 20.000, itu berapa tahun tuh ya, 7 tahun APBN-nya Indonesia yang cuma 3.000 2.000. Gila kan, dua aja ditemuin orang dari Jepang sama dari dia melalui itu ya, SoftBank juga ya, mungkin pinjamannya ya, perusahaan apa sih IT itu ya, eh, AI ya, Artificial Intelligence, dia bangun investasi di, udah janji kan sama Trump kemarin. Nah, MBS juga didatangin aja, udah langsung 600, belum lagi nanti Uni Emirat Arab segala. Udah 7 tahun APBN Indonesia membiayai 280 juta orang, dibiayain cuman sama si MBS sama si Jepang itu dua orang, cuman sama si Trump. Nah itu cerdas, itu pemimpin cerdas luar biasa Jadi gitu. Pak SK, Nah, kalimat yang benar itu begini, Islam datang untuk merampok, merampas, dan memusnahkan. iyalah, Dimanapun namanya juga mereka setan Pak, berada. namanya juga setan kan begitu Dimanapun Pak, mereka, iblis. dimanapun mereka berada. Lihat negara yang dikuasai Islam di Afrika Iya, itu, di Sudan, membohongi, di membunuh, membinasakan ya mana. Pak.
yang membinasakan. Benar. Menipu, membunuh, Itu yang dikatakan membinasakan ya. Bible. Iyalah. Ya kan nggak ada tujuan lain. Nah, tujuannya dia melawan Israel kenapa? Ya itu balik lagi kan, from the river to the sea. Nggak ada maksud lain. Oh, namanya maksud juga saya kita harus membinasakan Israel supaya teknologinya kita ambil. Nggak ada macam begitu. Oh, bisa kita ngikutin membinasakan yang Israel buta huruf, supaya Pak. Gimana? Ideologi yang dibikin iya. sama orang yang buta huruf. Ya jadi goblok lah, Pak. Makanya Kalau itu. mau belajar sama yang Iya, Dok. sarjana, rabi-rabi, ya sarjana lah yang pinter-pinter yang belajar. Masa belajar sama yang buta huruf, ideologi yang dibikin sama orang buta huruf. Ya jadi goblok, nggak ketulungan. Profesor pun Oke. jadi Nah, itu kelas balik IQ lagi. 70. Mereka tuh, tapi mereka nggak merasa bodoh. Makanya itu balik Iya, ya lagi makanya kan. itu kan dia bilang karena buta huruf ya, begitu jadinya. Mereka masih enggak, pikiran mereka paling benar. Sembahyang harus jongkok-jongkok, jilat-jilat tanah. Kalau orang Kristen sembahyang memuji Tuhan pakai musik itu kafir, nggak boleh, harus di stop kan gitu. Nah, ini orang Kristen sembahyang nggak pakai bahasa Arab, nah, itu salah, harus di stop kan gitu. Iya, udah Ya, kebodohan repot. akut, Pak. Udah akut udah dari kecil sampai tua Iya, dididik padahal bahasa ideologi Arab juga begitu udah mereka keren. nggak ngerti. Saya Iyalah. garansi deh 90% orang nggak ngerti bahasa Ya Arab. kalau orang nggak ngerti cuma ngafal aja sama aja kayak orang buta huruf sebenarnya, Pak. Nggak ngerti Makanya, apa-apa. Kalau orang kalau buta huruf ya dia ngedengerin orang aja, ya udah dihafalin. Tapi dia nggak ngerti artinya. makanya Buta huruf ngerti juga. seperti saya ngajarin si Teddy suruh sembahyang doa Bapa Kami pakai bahasa Cina. Aku bisa ajarin si Teddy. Dia bisa ngapalin, tapi artinya tahu nggak dia? Kagak tahu lah. Iya, Kan orang gitu. buta menuntun orang buta, ya hancur lah, ya kan, nabrak sana nabrak sini, ya kan, bikin onar yang ada, ya gerasak gerusuk, sama aja orang buta huruf menuntun buta huruf, ya goblok lah, IQ kuat buta, gobloknya. Ya. Padahal ajaran-ajaran di Al-Quran sendiri, kalau mereka baca dengan bahasa mereka sendiri itu mereka bisa kaget artinya Lah apa. sekarang Pak itu ribuan umat ngikutin, ya kan, air diludahin dulu, dibeli, dianggap itu punya mujizat, ya kan, dari ulamanya. Kan Air betapa Zam-Zam itu. gobloknya. Bukan, ini lagi tausiah begitu, lagi ceramah, diundang di dalam organisasi, banyak itu. Ya, dia jualan masukin ke aqua, udah disiapin tuh ribuan air aqua, ya. Habis itu dibuka, diludahin, dibeli, dianggap itu punya karoma gitu, punya Gini aja, punya yang paling gampang. begitu. Ya kan goblok gitu, ya kan. Yang paling gampang deh, Pak SK, yang paling gampang. Kenapa mereka dipaksa untuk mencium batu yang menyerupai semua sama orang seluruh dunia? Iya, udah itu kalau kan IQ 70 kan susah begitu, Pak. Bayar lagi, Pak. Masalahnya bukan ciumnya gratis loh, Pak. Bayar 100 juta loh, Pak. ya, Pak. Ke sono. Oh iya, kesananya. Satu orang kan 100 juta, cuman cium batu, keliling-keliling, lempar batu, lemparin setan. Setan dilemparin kerikil. Kan goblok. Masa setan roh dilemparin kerikil? Nggak kena lah. Oh iya. Ya, kalau balik ngelempar lagi ke padi itu kena. Ngelempar setan mana kena. Kata setannya, balik goblok lagi ke- banget lu katanya. Lu dari dulu nggak berubah-berubah katanya. Ngelemparin gue pakai batu. Goblok lu katanya. Lemparin gue. Ya itu Hajar Aswad itu kan Tuhan mesti jauh-jauh ke sono. Kan goblok gitu ya. Tuhan mesti jauh-jauh ke sono. Kalau ke sana pengampunan dosanya bisa puluhan ribu kali daripada cuma sholat doang. Kan digoblokin sama si Arab Saudinya senang. Habis itu Arab Saudinya dapat duit dari jutaan Muslim nyumbang duit ke sana bawa devisa. Habis dapat devisa, si Arab Saudinya beli senjata sama investasi ke Trump 10.000 triliun. Ya, panas lah, makin panas si kadrun-kadrun. You tahu nggak, hotel-hotel yang balkoninya itu menghadap Ka'bah itu nggak murah loh. Iyalah. Bisa bintang 5, bintang 6 itu hotel.
Orang ada Ya yang kan? naik itu bukan cuma 100 juta, itu 100 juta yang paling biasa, yang murah, Pak. Yang mahal itu bisa sampai dijual miliaran, Pak. Itu kan kalau nggak salah Saya anaknya si siapa tuh, anaknya si Sarungan tuh, Maruf Amin itu kan, dulu kan jualan itu. Bawa ini, semalam itu, semalam. bukan, selama umroh itu, dia kan umroh itu kan ada yang Oh, 30 enggak. hari apa 40 hari itu kan. Nah, Hmm. berapa miliar, 2 miliar, 3 miliar tuh kalau dia mau yang, kan itu orang pada berlomba-lomba, Pak, ke sana, Pak. Ya kan, karena dia merasa ke tanah suci. Tanah ada yang suci, tanah mau semua diinjek-injek nggak ada yang suci. Tapi tanah Arab Saudi aja yang dibilang suci kan, goblok begitu ya. Jadi kalau ke tanah suci itu, kalau dia berdoa di si setan itu pakai kerikil, nah, dia dosanya bisa diampunin 10.000 kali apa 100.000 kali, lebih Tapi daripada cuman sholat 5 kali. Kan goblok begitu. tapi balik lagi Pak SK. Kalau orang normal macam kita ya, kalau kita diajarin sesuatu yang nggak masuk akal, kita tanya dong, kenapa kok Iya, gue karena otak diajarin kita begini? pintar, Pak, cerdas, ikut Yesus, Pak, beda. Yang satu ikut buta huruf, Aduh, yang satu ya ikut tanya, belajar, ya kan. tanya gitu loh, pertanyaan itu W question tuh, Nggak why? bisa, Pak, dia nggak boleh ditanya, jangan tanya-tanya. Nanti Kamu hukumnya ini ditambah ditanya-tanya. kalau nanya loh. Nah, coba kalau di pesantren disabet itu, Pak. Kalau sama si ini Jadi lagi nanya-nanya sama si Yaman, bisa digaplok, Pak, bisa ditendang mukanya itu. Lu nanya-nanya kritis-kritis, lu udah, lu percaya aja, lu meragukan si Quran katanya, meragukan gua. Begitu makanya jadi goblok lah dia. Nggak berani nanya. Jadi ya profesor repot. pun nggak berani kritis-kritis, Pak. Kritis-kritis di depan sama ini ya digoblok-goblokin, dikafir-kafirin karena dia nggak ngerti Arab. Pokoknya kalau nggak ngerti Arab, udah gampang digoblokin. Makanya di sini Yaman laku karena dia minimal ngerti Arab. Pokoknya berbahasa Arab aja itu bahasa sorga katanya kan. Bahasa yang suci katanya kan, bahasa Arab. Nah, itulah gobloknya. Ada bahasa di Makanya dunia sekarang yang ini ya suci, Pak tanah SK, yang suci. ada Kan goblok. ada Ya gimana, Pak? makanya Pak SK sekarang ada cewek ini satu namanya Kumaila. Ini orang hebat Mm-mm. nih. Dari kecil dia umur 10 udah bisa ngapal berapa juz Quran gitu. Hebat. Terus dia Mm-mm. sekolah kan. Dia kan sekarang di podcast nih. Banyak orang tanya, Mm-mm. dia jawab kenapa nggak pakai jilbab, kenapa nggak boleh makan babi. Dia jawab semua. Itu dia dapat ancaman mati loh, mau dibunuh loh. Iya. Kasih ya. Sebenarnya dia nggak Ini hebat-hebat banget, Pak. Cuman ya, masalahnya maksudnya dia bisa dia, jelaskan, ya kan? ya dia Nggak pernah hebat banget. minimal dia belajar MTQ kan, dia belajar ini kan, apa ngafal Arab ya kan, ngafal Quran. Nah, terus kedua dia minimal juga belajar pendidikan sekuler begitu kan. Jadi dia minimal pendidikan Islam lah segala macam. Jadi minimal dia jawab, dan dia sekarang banyak itu muslim-muslim kayak begitu, Pak, udah pada meragukan. Saya rasa bukan dia Hmm. aja ya, ada Armando lah semua segala ya. Udah meragukan Ya, ya, si Permadi ya, si semua udah banyak, Pak. Mungkin si Gembul aja sekarang udah meragukan juga ya, ya sama si Gembul Muhammad, ya. sama Es Wetong itu ya, kayaknya nih nggak bohong nih Es Wetong sama si Muhammad ini nih, katanya kita dibohongin nih. Makanya saya rasa makanya saya bilang nih dengan apa teknologi ya, informasi data semuanya gampang diakses ya, dan orang semuanya memberikan pencerdasan di ruang publik, akhirnya orang-orang tuh bisa melihat, oh iya ya, lama-lama yang sudah didoktrin puluhan tahun ini, lama-lama ya mulai sembuh-sembuh juga, mulai jadi waras-waras juga. Saya rasa mungkin tahun 35 ini di Indonesia, bahkan di dunia itu Muslim udah makin banyak yang berkurang, Pak. Mungkin bisa, saya rasa sekarang jangan-jangan Muslim itu yang murtad udah mungkin ratusan juta kali ya, Pak ya, ratusan juta ya, dan mungkin 35 ini saya rasa jangan-jangan tinggal 500 juta ya, lama-lama mungkin tinggal 100 juta ya ditinggalkan begitu ya. Karena semakin semakin orang, semakin teknologi maju itu semakin lebih cerdas lagi, data informasi benar-benar bisa diakses. Kalau sekarang mungkin masih digital 5 6 gitu ya. Mungkin kalau nanti udah 8 9 itu mungkin dengan gambar, dengan nanya aja, ngomong aja,
itu bisa banyak jawaban, mungkin nanti banyak tuh handphone-handphone itu menghasilkan seperti itu begitu ya. Ya makanya mesti bergaul sama yang negara-negara inovasi Amerika Eropa ya, baru bisa maju. Coba kalau ngikut yang BRIC ya nggak bakal maju lah, paling cuman kalau sekarang teknologinya iPhone 16 ya bisa dikopi sampai 16, kalau diblok sama negara-negara barat lu nggak bisa ciptain yang model 17, 18, 19, 20 ya, jauh. Lu pakainya 16 aja, gue udah ke 30. Lu pakai pesawatnya yang sekarang 1000 kilometer ke Amerika mungkin perlu 24 jam. Gua nanti mungkin 30 tahun lagi udah bisa bikin yang jangan-jangan ke Amerika cuma sejam, hipersonic 5000 kilometer per jam atau 10.000 kilometer. Ya lu bisanya cuman kopi ya pakainya cuman yang 1000 kilo. Ya jauh lah ya, Asia nggak bisa jadi inovator, semuanya cuma bisa ngopi. Ya itulah lah, kalau lu mau tetap apa bersikukuh, benci Israel, benci apa Amerika, ya makin barbar loh, tertinggal ya, kayak Taliban, kayak di Hamas Palestina, kayak di Yaman begitu kan, kismin semua ya. Teknologinya semua dari mana? Ya dari barat begitu ya, nggak bisa bikin, mereka nggak ngerti ngebikinnya, cuma bisa kopi-kopi doang, atau paling bisa juga paling lu ngebajak ya, tenaga kerjanya dibayar mahal ya, kayak China aja sekarang udah mulai ngebajak juga, nawarin tentara-tentara angkatan udara ya Amerika atau Eropa pakai pesawatnya mereka ya, pesawat perang ya. Jadi supaya bisa melatih juga apa tentara-tentara China ya, kalau nggak salah itu. Ada rekrut itu hampir 1000 itu kalau nggak salah. Jadi ya saya rasa negara-negara ini semuanya cuman bisanya begitu, nggak bisa lah ya di blok begitu kalau sampai perang dagang habis-habisan, ya udah kita dagang-dagang aja deh khusus sama negara OEDP ini yang 38, OEDC ini yang 38 negara maju. Nah, lu majulah lu sama BRIC. Ya udah gua nggak dagang sama sekali, gua nggak kirim lu iPhone, gua nggak investasi pabrik di negara-negara lu. Ya udah kita sama-sama. Ya kita lihat siapa yang maju. Nah, gua bisa ciptain terus tiap tahun hal-hal yang baru. Ya lu di situ doang stuck, yang ada mundur. Ya, gua udah bisa pakai pesawat 10.000 kilometer per jam, lu masih yang 1000 kilometer per jam, ya jauh lah gitu. Ya makanya negara yang mesti bergaul sama yang pintar, yang maju, yang kaya, yang cerdas ya. Kalau nggak ya goblok ya, buta huruf gitu. Logikanya kan gitu mestinya. Oke, Ya memang kalau untuk saya memang